saya Fitriani Sofwa. Ya, kali ini kita akan mempelajari tentang golongan dan periode dan bagaimana cara menentukan golongan dan periode dari suatu unsur. Oke. Nah, tabel periodik unsur yang modern yang kita kenal sekarang ini itu terbagi atas 16 golongan. Ada 8 golongan A dan 8 golongan B dan 7 periode. Ya. Jadi periode itu apa sih? Periode itu adalah lajur horizontal. Ya, dalam tabel tersebut lajur horizontal atau baris dari kiri ke kanan itu adalah periode. Nah, periode ini menyatakan jumlah kulit dari suatu atom. Ya, jumlah kulit yang ditempati oleh elektron. Jadi jumlah kulitnya itu ada berapa, maka itulah periodenya. Kemudian penulisan periode itu menggunakan angka Latin, angka biasa ya. Selanjutnya, golongan. Golongan adalah deretan unsur-unsur pada lajur vertikal atau kolom, ya, lajur kolom dari atas ke bawah. Nah, golongan terbagi dua jenis, golongan utama, golongan A, dan golongan transisi, golongan B. Masing-masing golongan, baik golongan utama maupun golongan transisi, itu ada 8 golongan. Kemudian, penulisan golongan harus menggunakan angka Romawi, ya. Nah, penentuan golongan itu berdasarkan jumlah elektron valensi. Kalau periode berdasarkan jumlah kulit, kalau golongan berdasarkan jumlah elektron valensi. Elektron valensi itu apa? Elektron valensi itu adalah elektron terakhir atau elektron terluar pada kulit terakhir. Gitu, ya. Oke, ini adalah golongan-golongan. Golongan utama, golongan A. Ada 8 golongan, dimulai dari golongan 1 sampai 8A. Jadi, golongan 1A disebutnya alkali, ya. Ini subkulit terakhirnya adalah S doang, ya. Dengan elektronnya 1, elektron valensinya 1. Ya, subkulit terakhirnya kalau alkali adalah S aja. Ya, dengan elektron valensi 1. Golongan 2A disebutnya golongan alkali tanah. Ini subkulit terakhirnya adalah juga S dengan elektron valensinya 2. Terus golongan 3A disebut boron dengan subkulit terakhirnya adalah S dan P. Ya, ingat P pasangannya selalu dengan S. Jadi kalau dalam konfigurasi ujungnya P ya pasti dia pasangannya dengan S. Tidak pernah P sendiri atau tidak juga P pasangannya dengan D atau dengan yang lainnya. Pokoknya P pasangannya dengan S. Nah, kalau 3 berarti elektron valensinya 3. 3 itu terdiri dari di S-nya ada 2, di P-nya 1 gitu. Kemudian golongan 4A disebutnya karbon, sama. Ya, subkulit terakhirnya adalah S dan P, elektron valensinya 4, di S2 di P2. Golongan 5A disebutnya golongan nitrogen, ya. Sama, subkulit terakhirnya adalah S dan P, elektron valensinya 5, di S2 di P3. Golongan 6A disebutnya golongan oksigen. Ya, subkulitnya S dan P, elektron valensinya 6, di S2 di P4. Golongan 7A disebutnya golongan halogen. Ya, subkulit terakhirnya juga S dan P, elektron valensi 7, di S2 dan di P5. Golongan 8A disebutnya gas mulia. Ya, subkulitnya sama S dan P, di elektron valensinya 8, di S2 di P6. Nah, kenapa disebut gas mulia? Ini golongan yang elektronnya paling stabil, elektron valensinya paling stabil. Ya, istilahnya kalau di antara unsur-unsur, ya ini adalah golongan yang paling kaya. Selanjutnya golongan transisi, golongan B. Jadi golongan transisi adanya di mana? Nih, golongan transisi itu adanya di tengah, di antara golongan 2A dan 3A. Nih, golongan transisi dimulai dari periode keempat. Ya, jadi golongan transisi itu dimulai dari 3B sampai 2B. Cuma sedikit enggak. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, 2B gitu. Ya, jadi golongan transisi 3B. Nah, semua golongan transisi ini itu subkulit terakhirnya S dan D. Jadi kalau ujungnya di konfigurasi elektron itu subkulit ujungnya itu adalah D, maka pasangannya harus dengan S.
ya. Jadi pasangannya tidak dengan P atau tidak dengan yang lainnya. Pokoknya pasangannya D dengan S. Gitu. Ya. Nomor kulit S lebih besar dibanding nomor kulit D, ingat ya. Jadi ya perbedaannya cuma satu. Ya, cuma satu angka. Jadi kalau 3B berarti elektron valensinya 3 di S2 di D1. Golongan 4B elektron valensinya 4 di S2 di D2. Golongan 5B elektron valensinya 5 di S2 di D3. Golongan 6B elektron valensinya 6 di S2 di D4. Golongan 7B elektron valensinya 7 di S2 di D5. Nah, golongan 8B ini ada 3 jenis. Ya. Jadi ada yang elektron valensinya 8, ya, maka disebutnya 8B. Jadi di S2 di D6. Kemudian ada yang elektron valensinya 9, ya, di S2 di D7, dan elektron valensinya 10 di S2 di D8. Kenapa disebut 8B? Ya, karena D itu kan maksimal elektronnya sampai 10 ya. Jadi kalau digabungkan dengan S itu elektron valensinya bisa lebih dari 8, sehingga ini ya ketika elektron valensinya 9 dan 10 itu masuk ke golongan 8B. Nah, selanjutnya kalau elektron valensinya 11 itu masuknya disebutnya golongan 1B. Elektron valensinya 12 disebutnya 2B gitu. Jadi supaya membedakan antara golongan A dan golongan B. Nah, di elektron valensi 11 di S2 di D9 ya. Kemudian di elektron valensi 12 di S2 di D10. Tuh. Selanjutnya, unsur-unsur transisi pada golongan 3B itu disebutnya ya, jadi dibagi dua jenis lagi. Nah, itu disebutnya unsur transisi dalam. Jadi kalau pada tabel periodik yang ada unsur-unsur yang ada di bawah ini, itu disebutnya unsur transisi dalam. Unsur transisi dalam ini bagian dari lantanida sama aktinida. Ya, jadi lantanida itu adalah lantanida sama aktinida ini adalah golongan 3B. Tapi kalau lantanida itu subkulit terakhirnya adalah 4F. Ya. F juga pasangannya dengan S ya, jadi 4F. Kemudian sedangkan aktinida subkulit terakhirnya adalah 5F, juga pasangannya dengan S gitu ya. Jadi kalau lantanida mau jumlah elektronnya berapa atau aktinida mau jumlah elektronnya berapapun, tetap penulisannya adalah golongan 3B. Oke, ini ke contoh soal penentuan golongan dan periode. Ya, yang pertama, tentukan golongan dan periode pada atom dan ion berikut. Ada Al, ada ion Br, ada ion Cd, ada atom Ra. Oke, Al, aluminium dengan nomor atom 13, kita buat konfigurasinya. Yang mendekati Al adalah atom neon dengan nomor atom 10. Setelah ini ada 3S dan 3P. Karena kekurangannya 3 ya, dari 10 kurang 3 supaya jadi 13 ya. Maka di S2 di P1. Nah, kita lihat di golongan berapa? Ya, kita jumlahkan aja jumlah elektronnya. 1 dan 2 jumlah elektronnya berapa? 3. Maka dia masuk ke golongan 3A. Karena subkulit terakhirnya adalah P dan S. Kemudian periodenya ke berapa? Periodenya lihat nomor kulitnya. Nomor kulitnya di sini adalah 3. Maka dia periode ke 3. Selanjutnya ion Br- dengan nomor atom 35. Nah, kalau dia ion Br- berarti menerima elektron. Berarti yang diterima berapa? Ya karena min di sini hanya min saja, berarti min 1. Berarti yang diterima adalah 1. Jadi jumlah elektronnya harusnya 35 jadi 36 gitu. Nah, untuk mencapai 36 maka yang terdekat adalah AR dengan nomor atom 18. Nah, kekurangannya berapa supaya jadi 36? Ya 18 lagi. Jadi ada S, D dan P. Jadi 18 lagi, DS nya 2, D10 dan P 6.
Ya, ini adalah konfigurasi ion. Konfigurasi ion ya. Ion Bermin. Nah, untuk menentukan golongan dan periode, kita kembalikan normal. Ya, tadi si Br ini karena bermuatan negatif 1 berarti menerima elektron 1. Nah, kita kembalikan. Ya, jadi normalnya adalah suku literah ini adalah 4P5. Ingat, P pasangannya dengan siapa? Dengan S. Maka elektronnya ya di P5 di S2 jumlahnya berapa? 7. Jadi golongan 7A. Kita lihat nomor kulitnya berapa di sini? 4, berarti periode ke-4. Oke, ion Cd2+ dengan nomor atom 48. Kalau bermuatan 2+, itu berarti kehilangan elektron. Berarti elektron yang hilang berapa? 2. Harus 48 menjadi 46. Nah, konfigurasinya adalah yang mendekati 46 adalah KR dengan nomor atom 36. Harusnya setelah KR itu ada S, D, dan P. Nah, karena kehilangan 2 elektron berarti elektronnya hilang itu dari S ya, bukan dari D. Elektron yang lepas atau yang hilang itu dari S, dari kulit terakhir ya, kulit terluar. Itu kulit S pasti lebih besar dibanding kulit D. Jadi elektron keluar itu ya dari kulit yang terluar, elektron yang lepas itu dari kulit terluar. Nah, yang lepas dari S2, maka tinggal konfigurasinya adalah 4D10. Nah, ini konfigurasi untuk ion. Konfigurasi untuk ion. Nah, karena penentuan dan golongan dan periode itu ya harus atom biasa, maka kita kembalikan. Nah, normalnya seperti ini nih. Ya, konfigurasi normalnya seperti ini untuk CD48. Jadi 5S2, 4D10. Jadi kalau berbentuknya 2+, yang hilang yang ini nih. Karena kan nomor kulit terbesarnya ini nih, 5. Berarti di kulit terluar, di kulit kelima gitu. Oke, jadi subkulit terakhir untuk CD itu 48 dengan nomor 48. Jadi S dan D. Ya, di D10, DS2 berarti jumlahnya 12. Berarti masuk ke golongan 2B. Ya. Kemudian periodenya periode ke-5 karena nomor kulit terbesar kulit ke-5. Kemudian Ra ya 88 yang mendekati adalah Rn86. Maka subkulitnya tinggal S 7S2 ya, kekurangannya juga cuma 2 elektron. Jadi 7S2. S pasangannya sendiri ya. Maksudnya S itu sendiri, tidak ada pasangan. Ya, jadi kalau ujungnya S ya S aja, udah nggak usah berpasangan dengan yang lain. Jadi elektronnya elektron yang ada di S, yaitu kalau nggak 1 2. Ya, ini 2 berarti golongan 2A. Periodenya lihat nomor kulit terbesar 7 berarti periode ke-7. Oke, selanjutnya contoh soal nomor 2. Ini kita menentukan golongan dan periode dari bilangan kuantum ini nih ya. Jadi atom yang sudah punya bilangan kuantum. Nah, kita bahas ya. Jadi atom A bilangan kuantumnya ini, kita lihat N-nya 3 berarti nomor kulitnya 3. L-nya 1 berarti subkulit P. Ya, kalau L-nya 1 berarti subkulit P. M-nya -1. Nah, untuk menentukan jumlah elektron kita lihat nilai M dan S. Nah, M-nya -1 ya, berarti ada di orbital -1. S-nya +setengah berarti kalau plus elektronnya mengarah ke atas. Ya, mengarah ke atas. Kalau elektronnya mengarah ke atas, maka dia sendirian. Tapi kalau elektronnya mengarah ke bawah, maka dia berpasangan, gitu ya. Oke, karena dia letaknya ada di orbital -1 ya, maka dia tidak setelahnya ini tidak ada elektron kalau artnya dia sendiri ya, kecuali dia arah elektronnya ke bawah. Bisa aja sebelumnya sebelumnya sudah ada elektron atau ya pokoknya
kalau di arah elektronnya di ujung ini arah elektronnya ke bawah, pasti setelahnya ini sudah ada elektron, tapi elektronnya masing-masing satu di sini. Ya, karena pengisian orbital itu satu-satu dulu dan semuanya ke atas dulu, baru ke bawah gitu. Ya, jadi di sini diletak orbital M-1 dan S-nya plus setengah, berarti elektronnya cuma satu itu. Ya, elektron P-nya di sini satu. Jadi kalau P pasangannya dengan siapa tadi? Dengan S. P pasangannya dengan S. Dan S kalau sudah ada P atau sudah ada D, itu pasti S elektronnya 2. Ya, jadi pasangan 3P1 ya 3S2. Nah, kita lihat jumlah elektronnya 1 dan 2, berarti jumlah elektronnya 3, berarti masuk ke golongan 3A. Periodenya nomor kulitnya 3, berarti periode ke-3. Selanjutnya nomor B, 2B. Ini N bilangan kuantumnya N-nya 4, berarti kulit ke-4. L-nya adalah 1, berarti subkulit P. M-nya plus 1 dan S-nya min setengah, berarti plus 1 ada di orbital plus 1. Kalau min setengah berarti arah rotasinya ke bawah. Kalau arah rotasi ke bawah berarti di sini sudah berpasangan. Ya, kalau arah rotasi ke bawah maka dari di orbital ini sudah berpasangan. Kalau di ujung itu berpasangan, maka sebelumnya berpasangan. Ingat, kalau di ujung itu berpasangan, maka sebelumnya berpasangan. Atau kalau di ujung ini ya elektronnya sudah terisi, biasanya sebelumnya sudah terisi gitu ya. Oke, maka kalau kita hitung jumlah elektronnya, kalau ini berpasangan, ini juga semuanya berpasangan, maka jumlah elektronnya 6 ya. Jadi dan P pasangan dengan siapa? Dengan S, 4S, berarti 4S2. Dan jumlah elektronnya 6 dan 2, berarti jumlahnya berapa? 8 ya, 8A. Periodenya nomor kulitnya 4, berarti periode ke-4. Oke, yang 2C, N-nya adalah 4, berarti nomor kulitnya 4. L-nya 2, berarti D ya. M-nya plus 2 dan S-nya min setengah, berarti ada di orbital plus 2 ya. Orbital D ini ada 5 ya, dimulai dari min 2 sampai plus 2. Nah, elektronnya adanya di ujung sini, di orbital plus 2. Kemudian nilai S-nya adalah min setengah, berarti arah rotasinya ke bawah. Ingat, tadi kalau arah rotasi ke bawah, maka di orbital ini berpasangan. Ya, kalau di ujung ini berpasangan, maka yang lainnya berpasangan. Orbital yang lainnya semuanya terisi. Gitu ya. Kalau di ujung ini terisi, maka orbital sebelumnya terisi penuh, terisi berpasangan. Nah, berarti jumlahnya berapa di sini? Totalnya jumlah elektronnya 2, jumlahnya 10 ya. Jadi 4D 10. D pasangan dengan siapa tadi? D pasangannya selalu dengan S ya, S2 ya. Kenapa S2 ya? Karena kalau sudah ada sebelumnya, setelahnya sudah ada orbital lain, ada subkulit lain, maka S itu pasti fullnya adalah 2. Nah, terus nomor kulitnya lebih besar 1 daripada D ya, nomor kulitnya D4, maka S-nya 5 gitu. Oke, elektronnya kita golongannya berapa? Kita lihat jumlah elektronnya 10 sama 2, 12, berarti golongan 2B. Kemudian periodenya itu lihat nomor kulit terbesar adalah 5, maka periode ke-5 gitu. Kenapa B? Karena D dan S gitu ya. Kenapa B? Karena D dan S. Terus 2D ya, N-nya itu 7, berarti 7. L-nya 0, berarti subkulit S ya. Kalau L-nya 0 berarti subkulit S. M-nya 0 ya. Kalau subkulit S itu satu orbital, jadi M-nya pasti selalu 0. Nah, berarti kita lihat dari arah rotasi elektronnya. S-nya min setengah, berarti rotasi elektronnya ke bawah. Kalau ke bawah artinya di orbital ini berpasangan. Gitu ya, kalau arah rotasinya ke bawah berarti orbital ini berpasangan. Berarti ini terisi 2 elektron. Jadi subkulit terakhirnya adalah 7S2. Kalau ujungnya atau subkulit terakhirnya adalah S, ya tetap S. Tidak ada pasangan yang lainnya.
ya, tidak ada teman lainnya. Jadi S aja. Ya, di sini elektronnya 2 berarti golongan 2H. Nomor kulitnya 7 berarti periode ke-7. Oke, gitu ya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami. Ya, kalau masih belum paham harus banyak latihan atau mengulang lagi video penjelasan saya. Ya, mudah-mudahan kita masih bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita masih sehat dan kalian juga masih semangat ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.